Para sahabat, saya akan berbicara teknokrasi. Kalau banyak orang itu berbicara mengenai dinasti dan oligarki, saya akan berbicara teknokrasi. Memang dinasti itu melanggar moral. Kalau ekonomi politik, oligarki itu ya tentu dia akan menguasai ya ekonomi politik atau gonogini. Keduanya ngeri-ngeri sedap. Kalau dinasti itu kelihatan orangnya, tetapi kalau oligarki sama sekali tidak kelihatan. Nah, yang lebih tidak kelihatan lagi adalah teknokrasi. Ini juga sangat ngeri kalau kita bandingkan dengan dinasti maupun oligarki. Meskipun orang itu tidak sadar dengan teknokrasi. Ketika orang menganalisis politik Indonesia, melihat tentang kemunduran demokrasi disebabkan oleh dinasti dan oligarki, saya justru melihatnya ya hancurnya demokrasi itu karena limbah teknokrasi yang tanpa disadari. Dalam sebuah diskusi saya dengan sahabat Ari Sujito, dia mengatakan bahwa orang mendambakan demokrasi tetapi anti politik dan lebih menyukai teknokrasi. Ya, artinya kalau kita ngomong demokrasi itu hanya bicara soal prosedur, soal metode yang sudah saya bicarakan sebelumnya, artinya ranah politis itu bekerja di dalam konteks demokrasi dari rakyat. Tetapi demokrasi untuk rakyat ini sudah dikuasai oleh teknokrasi. Dan saya juga mengatakan bahwa jangan-jangan orang Indonesia itu tidak menginginkan demokrasi dalam arti yang sebenarnya, tetapi justru lebih mengutamakan pada ini teknokrasi. Saya pernah membuat metafora begini. Ada orang-orang yang sholat Jumat di masjid, lalu nyuri sepatu, nyuri sandal, bahkan bisa nyuri sepeda, nyuri motor gitu ya. Itu kan sama dengan koruptor itu. Tetapi ada juga orang-orang yang setiap saat sholat di sebuah masjid terus menerus ya. Lama-kelamaan mereka mencuri masjid itu. Jadi tradisi masjid, kebajikan masjid yang dulunya itu sangat adem, menyentuh hati, membersihkan hati, tapi setelah dicuri orang-orang itu berubah jadi sangat garang dan sebagainya. Ini yang disayangkan, dan saya sering ketemu di beberapa tempat di Jakarta itu yang seperti itu. Ini artinya apa? Kalau maling-maling itu koruptor gitu, tetapi kalau teknokrat ini itu mencuri kedaulatan rakyat. Kalau para oligark segelintir elit itu mencuri gonogini, ekonomi politik mereka curi, lalu mereka ke rakyat itu dengan cara yang populis, membagi-bagi dengan cara populis, termasuk kalau dalam skema penguasaan sumber daya alam ya pakai trickle down effect, pakai tetesan ke bawah ya. Misalnya ini ada tambang yang dikuasai oleh segelintir elit, lalu masyarakat setempat akan memperoleh pekerjaan, buka warung, buka laundry, buka macam-macam lah. Jadi itu artinya rakyat masih dapat tetesan ke bawah gitu ya, kalau kita mengikuti teori ekonomi klasik. Tapi kalau kita menggunakan teori politik ya nanti rakyat itu akan memperoleh populisme, entah itu bantuan-bantuan atau hibah, dan nanti di dalam proses elektoral orang banyak itu akan dikelola, dimobilisasi dengan gerbong. Nanti gerbong itu akan memperoleh duit banyak dari para segelintir elit itu ya. Jadi itu oligarki semacam itu. Tetapi kalau teknokrasi itu menguasai uang, kebijakan, perencanaan, anggaran, uang, pelayanan publik dan sebagainya itu akan mereka kuasai. Nah, pertanyaannya, teknokrasi itu apa? Ya. Saya ingin mengatakan begini ya, ini ada teknokrasi, ada birokrasi, ada demokrasi, ada oligarki, ada apa lagi,
ada dinasti dan lain-lain ya. Artinya meskipun kita ini secara sistemik, secara formal itu berkedaulatan rakyat, artinya berdemokrasi, tetapi demokrasi tidak berjalan sendiri. Demokrasi itu ya bersanding, bertanding juga dengan birokrasi, dan lebih khusus lagi ini teknokrasi. Jadi teknokrasi itu lebih halus ya dibanding dengan birokrasi gitu ya. Birokrasi itu bisa dikendalikan oleh kekuatan politik ya. Tetapi kalau ini teknokrasi itu malah justru mengisolasi politik dari kebijakan dari rakyat gitu ya. Jadi artinya pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat itu nanti akan dikuasai oleh teknokrasi. Dinasti itu bisa saja dia istilahnya memotong ya representasi dari rakyat gitu. Tetapi nanti dia bisa juga berbuat untuk rakyat, bisa. Kalau teknokrasi sudah nggak berasal dari rakyat, bukan oleh rakyat, dan bukan untuk rakyat. Tapi untuk siapa? Ya untuk para teknokrat. Jadi teknokrasi ini sebuah kekuasaan, sebuah pemerintahan juga. Teknik itu keahlian atau teknis begitu. Kalau pemahaman awal, teknokrasi itu berbicara tentang siapa yang memerintah. Siapa para ahli itu. Yang kemudian kalau dalam tradisi Indonesia kita kenal dengan mafia Berkeley. Profesor Wijayaniti Sastro dan teman-teman, para ekonom hebat didikan Berkeley, kemudian menduduki posisi-posisi kunci dalam kabinet. Yang satu melakukan modernisasi birokrasi, yang kedua merancang kebijakan, terutama kebijakan yang bercorak ekonomi klasik begitu, kemudian mengejar pertumbuhan, dan yang ketiga ya mereka adalah agen developmentalisme, agen pembangunan gitu ya. Mereka bukan agen demokrasi tapi agen pembangunan. Jadi mereka memperoleh didikan modernisme ala barat, terutama Amerika. Jadi mereka tidak belajar tentang Amerika dalam arti yang sebenarnya, bagaimana orang Amerika memandang dirinya sendiri, tetapi mereka belajar tentang bagaimana Amerika memandang Indonesia, yaitu dengan lensa modernisme, kolonialisme, developmentalisme, dan neoliberalisme. Ini saya kira masih bisa kita bahas lebih dalam lagi ya soal ini ya. Nah, mereka menunjuk pada sosok. Ini sosok-sosok orang-orang pintar yang hebat ini menapaki tangga kekuasaan. Dan memang sampai hari ini cara pandang seperti ini juga masih muncul. Misalnya kalau di Eropa ada para perdana menteri yang ini berasal dari para ahli gitu, itu disebut sebagai teknokrasi. Dan itu menjadi bahan olok-olok. Kenapa menjadi bahan olok-olok? Ya pertama, ya mereka bukan rakyat. Mereka bukan rakyat, dan kemudian yang kedua, ini kata Max Weber, politik itu adalah panggilan. Jadi artinya jangan memilih, jangan menghadirkan politisi yang amatir, tetapi memang betul-betul politisi yang bergulat dalam politik dengan rakyat. Dan politisi itu memang dikader, disiapkan dekat dengan rakyat, lalu akan menjadi pemimpin rakyat. Itu demokrasi itu hakikatnya begitu. Nah ini kalau ada ahli yang hebat nalarnya gitu, nalarnya hebat, tetapi mereka tidak bergelut dengan rakyat, itu akan jadi masalah. Jadi memang Max Weber mengatakan ada politics vocation, science vocation. Itu dua hal ranah yang berbeda. Jadi science atau ilmu itu tugasnya adalah mencerahkan, mengembangkan penalaran. Tetapi kalau politik yang paling penting adalah soal nilai. Nilai ujungnya adalah soal tujuan dan keberpihakan. Kalau nalar itu bicara kebenaran. Ya, nilai itu bicara tentang kebaikan bagi orang banyak. Tetapi kalau kebenaran ya itu sesuai apa yang dipikirkan oleh para ahli yang belum tentu baik bagi orang banyak. Jadi ini masalahnya dari situ ya. Memang
menteri boleh saja berasal dari orang-orang ahli, orang-orang pintar, tetapi yang lebih menarik ya mereka aktivis, ya intelektual dan aktivis. Intelektual itu karena punya penalaran yang lebih baik dan punya kepedulian. Kalau aktivisme ya karena memang sudah bergulat sama rakyat. Jadi ini sama dengan aktivis rakyat atau sosiolog rakyat atau ilmuwan rakyat dan sebagainya ya. Jadi artinya mereka berpikir mengembangkan penalaran itu tidak hanya di atas buku atau yang sering disebut sebagai menara gading, tetapi itu dialektik hasil pergulatan sehari-hari dengan denyut kehidupan dan penghidupan masyarakat atau rakyat itu. Nah ini pemahaman yang pertama itu melihat sosok-sosok teknokrat yang kemudian menjadi bahan olok-olok. Dulu muncul ada istilah teh botol, teknokrat, bodoh dan tolol ya. Karena ciri khas dari teknokrat itu adalah mereduksi masalah. Hal-hal yang besar, ilmu misalnya, ilmu direduksi menjadi akademik. Itu ya, itu ciri khasnya. Kemakmuran direduksi menjadi penanggulangan kemiskinan. Kecerdasan bangsa nanti direduksi menjadi kualitas pendidikan. Adil makmur nanti direduksi lagi gitu ya. Termasuk pembangunan itu adalah sebuah kata kunci yang direproduksi oleh modernisme dan teknokrat yang sebenarnya dia menghilangkan hakikat kita itu berpemerintahan, bernegara dan sebagainya. Jadi kalau kita bicara tentang pemerintahan itu kan pelayanan dan perlindungan. Tetapi di hadapan teknokrat itu direduksi, dibelokkan menjadi pembangunan. Nah ini ya yang kemudian menghasilkan developmental government. Jadi pemerintahan dari pembangunan, oleh pembangunan dan untuk pembangunan. Bukan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Nah kemudian pemahaman yang kedua itu bicara mengenai bagaimana cara memerintah. Jadi sudah bukan berarti anti pada pandangan siapa yang memerintah, tetapi ini lebih ekspansif. Melihat teknokrasi itu bukan hanya soal para ahli atau para sosok yang menduduki jabatan penting, tetapi ini soal cara bagaimana pengetahuan, keahlian, dan teknis ini meresap, melakukan penetrasi ke dalam otak, pikiran setiap orang, di dalam perencanaan, di dalam kebijakan, penganggaran, dan sebagainya. Di sini ada sebuah keyakinan bahwa pengetahuan itu bukan sebagai sesuatu yang netral dan objektif, tetapi juga sebagai kekuasaan. Jadi keahlian, pengetahuan itu adalah kekuasaan. Dan kekuasaan itu ada di mana-mana, artinya dia tidak hanya merembes masuk ke dalam istana atau di Senayan, tapi juga nanti masuk ke dalam birokrasi. Bukan hanya soal aturan, tetapi soal petunjuk teknis, soal mulai dari diskurs ya. Jadi artinya keahlian sebagai kekuasaan itu dihadirkan dengan diskurs, entah itu diskurs tentang digital government, tentang pembangunan, tentang stunting, kemudian sustainable development, banyak lah diskurs itu yang termasuk ini ya, literasi digital ya, itu namanya kekuasaan keahlian atau teknokrasi. Jadi kita nggak bisa menemukan lagi siapa tokoh-tokoh atau orang-orang yang memproduksi itu. Tetapi sekarang dibantu dengan revolusi industri 4.0, sangat masif. Jadi mereka masuk ke dalam relung itu dengan cara-cara ya keahlian yang lebih berkuasa. Jadi ya memang yang politisi juga berkuasa. Tetapi kalau kita berhubungan dengan output administratif, kita bicara kebijakan, bicara pelayanan, bicara penganggaran, ya kekuasaan keahlian ini yang justru lebih dominan. Ya, saya kira kita ngomong data juga sama. Data adalah kekuasaan dan data itu artinya ya itu makanan dalam teknokrasi itu. Jadi sekarang begini ya, kalau politik itu ya itu diisolasi di dalam kerangka hubungan antara para politisi sama rakyat yang nanti berujung pada
populisme. Tetapi kalau policy itu diisolasi dari mereka. Isolasi, ini policy ini dikuasai ini. Nanti dengan digait atau digerakkan dengan ini diskurs atau kata-kata kunci. Entah itu pembangunan inklusi, pembangunan berkelanjutan, bonus demografi, dan sebagainya. Dan ini menurut saya adalah produk-produk modernisme, developmentalisme, neoliberalisme dari Barat. Sehingga mau tidak mau ini ingin kita katakan bahwa ya teknokrasi pada hari ini adalah cara memerintah dengan nalar modernisme sampai neoliberalisme tadi. Jadi artinya mereka tidak perlu lagi melihat sosok-sosok yang hebat, tetapi pada soal cara, praktek, omongan yang itu merembes ke seluruh denyut kehidupan kita berbangsa, bernegara, berpemerintahan, dan sebagainya. Termasuk pembangunan itu ya. Kita ngomong soal ini ya, daerah. Kan ada pendapat begini, oh ini daerah ini terlalu politis ini, terlalu politis. Jadi ada dua hal yang dipotong di dalam praktek kita berdaerah gitu karena teknokrasi. Yang satu adalah politis, kemudian yang kedua ilmu. Ilmu ini dipotong. Ilmu itu kan tugasnya mencerahkan. Kita penting ya punya master plan tentang sebuah kota, tentang titik-titik pertumbuhan, itu kan butuh ilmu. Atau ilmu amaliyah, amal ilmiah. Jadi amal ilmiah ya supaya ilmu yang kita gunakan itu untuk manfaat. Ya manfaat kejayaan daerah, manfaat kemakmuran rakyat, itu yang paling penting ya. Tetapi ketika kita berbuat yang mengarah pada kejayaan daerah dan kemakmuran rakyat, itu tidak ngawur, ilmiah lah gitu ya. Jadi ini memadukan antara politik sama ilmu gitu. Nah itu bisa menyokong demokrasi. Jadi master plan itu kita butuhkan di dalam kerangka yang tadi ya, operasionalisasi atas ilmu gitu ya. Tapi ketika ilmu ini direduksi menjadi akademik, maka ilmu itu hilang. Dan selama sekian tahun terakhir, daerah itu akan disibukkan dengan RPJMD dan turunannya itu. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Itu sisi politiknya itu sudah digerogoti. Bahkan kalau DPRD itu mau punya dana aspirasi ya dengan pokir, pokok-pokok pikiran. DPRD itu sebenarnya memutuskan tapi ini mengusulkan pada rezim namanya Bapeda. Jadi Bapeda ini agen teknokrasi yang luar biasa ya. Tanpa kita harus menyorot siapa orang-orangnya. Tapi begitu siapapun yang masuk ke Bapeda, mereka akan berpikir secara teknokratis. Itu pasti itu. Dan oleh karena itu di era sekarang teknokrasi itu ya soal cara memerintah, dan yang kedua adalah cara berpikir itu. Cara berpikir yang teknis yang mereduksi hal-hal besar menjadi lebih spesifik. Dari ilmu menjadi akademik, nanti ujungnya adalah indikator, data, tools, perangkat, dan sebagainya. Jadi di sana itu tidak akan berbicara mengenai aspirasi rakyat. Tidak akan. Jadi ketika rakyat itu butuh air ya, nanti yang turun kepada mereka bukan air yang mereka gendaki. Tetapi apa yang mereka pikirkan ya. Para teknokrat cara berpikir teknis tadi yang saya kira lebih menonjol. Jadi RPJMD itu sekali lagi dia adalah instrumen teknokratis untuk mengarahkan bahkan mengendalikan daerah itu sesuai dengan nalar teknokrasi itu. Apalagi nanti kalau terkait dengan uang. Jadi teknokrat ini membayangkan dirinya sebagai insan-insan yang cerdas, yang pintar, sekaligus juga bersih. Kemanapun uang mengalir akan diikuti, akan selalu diikuti. Bukan untuk rakyat, bukan, tetapi ya rakyat itu nanti bisa dikelola dengan cara yang
sangat teknokratis juga, dengan istilahnya dengan anggaran berbasis kinerja, nanti dipandu dengan indikator tolak ukur data dan sebagainya. Jadi bukan cerita rakyat yang betul-betul dihadirkan, bukan voice rakyat yang betul-betul diutamakan, tetapi ya data. Karena itu teknokrat, cara berpikir teknokratis itu kan memburu data. Luar biasa ini. Jadi ada kalimat evidence based policy making ya. Kebijakan yang berbasis bukti. Bukti ini adalah data. Data itu adalah yang direduksi secara positivistik atau dengan metode kuantitatif gitu ya. Jadi bukan melihat realitas yang lengkap atau suara rakyat yang sejati, tapi semuanya sudah dikelola secara deduktif di belakang meja melalui diskusi di berbagai tempat, di hotel dan sebagainya gitu ya. Nah karena itu mengapa orang sering mengkritik, loh ini kita bicara kemiskinan kok di hotel gitu ya. Nah itu sudah cara kerja secara teknokratis begitu. Wah ini bulan-bulanan ini ngomong tentang indikator kemiskinan ini. Nanti ketika dibawa ke daerahnya diprotes sama orang daerah, tapi daerah nggak bisa nggak bisa melawan. Mereka dikendalikan dengan rezim uang, dan rezim uang itu adalah rezim yang sangat teknokratis. Daerah itu punya kepekaan secara ekonomi politik, ya, entah itu soal pemekaran, kemudian soal sumber daya alam, wah itu sangat ekonomi politik. Jadi nanti kalau daerah itu punya otoritas untuk mengeluarkan izin, maka kan dituding ini sumber daya alam ini dikuasai oleh bupati, konco-konconya, oleh saudara-saudaranya gitu. Nah dengan begitu lalu menjadi alasan bagi Jakarta yang ini dipikirkan oleh para teknokrat. Oh kalau begitu ini urusannya harus ditarik ke Jakarta. Nah nanti di Jakarta ya akhirnya itu melayani oligarki. Bukan melayani dinasti lagi, dipindah dari dinasti ke oligarki, itu jauh lebih mengerikan gitu ya. Nah nanti rakyat itu akan dilayani dengan RPJMD yang teknokratis, anggaran yang teknokratis, pelayanan yang sangat teknokratis, dengan basis data yang wontaki-taki itu, dan itu biasa warga itu didata. Apalagi sekarang ada banyak aplikasi. Sekarang yang masuk desa aja ada 25 aplikasi. Setiap aplikasi itu mengambil data. Ini ada bolak-balik, ini sebuah keluarga yang bolak-balik data, tetapi data yang diburu oleh para teknokrat itu tidak mengubah hidup rakyat yang didata. Nah ini saya kira paradoks dari teknokrasi itu semacam itu. Jadi mereka mengutamakan kebenaran, tetapi kebenaran yang direduksi. Mereka punya paradigma, punya metodologi, ilmu pengetahuan yang direduksi itu untuk membuat kebijakan. Jadi bukan ilmu yang dialektis, yang bisa mendialogkan antara teori-teori besar, antara narasi besar dengan narasi kecil. Jadi ketika ada pemikiran mengenai connecting, ya, connecting research dengan policy, ya, itu semuanya sudah direduksi sedemikian rupa, bukan dengan cara berpikir yang antropologis, bagaimana praktek pengetahuan lokal itu diabstraksi menjadi sebuah konsep yang di scaling up secara nasional, lalu bisa menjadi policy yang nanti nyambung antara kehendak, antara kebijakan yang itu diputuskan secara nasional dengan dunia, dengan kehidupan nyata, dengan denyut kehidupan rakyat. Jadi ini sekali lagi ya, teknokrasi ini juga semacam praktek bagaimana pengetahuan itu dikelola dan kemudian pengetahuan itu dimasukkan di dalam kekuasaan. Dan antara teknokrasi dengan birokrasi ini sebenarnya bertentangan. Kalau birokrasi itu mengutamakan kekuasaan kantor dan dilindungi dengan aturan, tetapi kalau teknokrasi adalah kekuasaan yang dibungkus dengan pengetahuan yang sudah direduksi, anti mereka. Tetapi keduanya saling membutuhkan.
Birokrasi itu butuh teknokrasi agar birokrasi itu punya kemampuan akademik yang kelihatannya canggih. Ya, misalnya apa-apa berbasis kinerja itu loh. Pokoknya kinerja itu teknokratis banget. Kenapa kok nggak berbasis rakyat gitu ya? Tapi berbasis kinerja itu. Lalu teknokrasi atau dalam hal ini pengetahuan, kalau nggak masuk ke birokrasi ya dia tidak akan menjadi kekuasaan. Jadi artinya ini birokrasi membutuhkan teknokrasi, teknokrasi membutuhkan birokrasi dalam rangka untuk mewujudkan keahlian pengetahuan itu bisa menjadi kekuasaan. Nanti wujudnya adalah berbagai macam proyek. Ya. Jadi proyek itu adalah kekuasaan teknokrasi. Entah proyek penanggulangan kemiskinan ini yang paling besar dari ke waktu ke waktu. Ada proyek pembangunan desa, ada proyek SDGs desa, ada proyek literasi digital dan sebagainya. Jadi semuanya proyek nanti kinerjanya itu diukur secara kuantitatif, secara objektif, secara rasional kata mereka. Tetapi itu tidak mencerminkan kenyataan di lapangan. Nah, oleh karena itu saya mengatakan sejak awal tadi bahwa ini adalah cara-cara mereka itu merebut kedaulatan rakyat. Jadi teknokrasi itu adalah kekuasaan dari ahli oleh ahli untuk ahli ya. Jadi untuk mereka sendiri juga gitu ya. Jadi bukan kekuasaan oleh rakyat, dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.